Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan semoga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan 3 khalifah besar Daulah Abbasiyah. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, sekarang kita lanjutkan ke Khalifah besar yang kedua, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebelumnya mari kita bersama-sama untuk menyimak biografi, melihat biografi dari Harun ar-Rasyid tersebut. Jadi Harun ar-Rasyid ini menjadi khalifah pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Lahir pada bulan Februari 763 Masehi. Nama ayahnya bernama Al-Mahdi dan nama ibunya adalah Khaizuran. Kemudian menjadi khalifah pada bulan September 786 Masehi, menggantikan kedudukan saudaranya sendiri yaitu Musa al-Hadi. Harun ar-Rasyid merupakan khalifah kelima Daulah Abbasiyah yang juga dikenal sebagai penguasa terbesar pada saat itu. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan yang begitu sangat berkembang sangat pesat dari segala bidang dan dari segala sektor. Bahkan beliau juga mampu menjadikan kota Baghdad sebagai kota mercusuar yang indah tiada tandingannya, sehingga digambarkan dalam suatu hikayat yang terkenal dengan judul 1001 Malam atau Al-Quraid Walail. Kepribadian dari Khalifah Harun ar-Rasyid ini terkenal dengan kepribadian yang begitu soleh, taat dalam beragama, dan juga mencintai politik damai, tidak menyukai kekerasan. Hal ini dapat dibuktikan ketika Harun ar-Rasyid sering sekali melakukan inspeksi di kota Baghdad. Itu gunanya untuk memperbaiki sistem politik dan juga memperhatikan nasib warga miskin yang ada. Kemudian kita lanjut, ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Khalifah ar-Rasyid selama menjadi khalifah pada masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid ini, anak-anak, mampu memperluas wilayah kekuasaan dari Afrika Utara sampai ke Hindustan, India. Caranya bagaimana? Yaitu bukan dengan kekerasan, melainkan dengan perjanjian damai. Dan akhirnya disepakati oleh pihak tersebut. Kemudian yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebuah peradaban dapat berkembang, dapat maju, itu dapat dipengaruhi dengan ilmu pengetahuan yang ada pada peradaban tersebut. Oleh karena itu, Khalifah Harun ar-Rasyid begitu sangat memperhatikan nasib para cendekiawan atau nasib para ilmuwan-ilmuwan pada masa itu. Bahkan menyediakan beberapa fasilitas dalam hal mendukung para ilmuwan dalam menjalankan misinya dalam keilmuan, dalam melakukan riset serta melakukan penelitian demi mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka tak heran lahir beberapa ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari dinasti Abbasiyah seperti yang ahli bidang kedokteran dan ahli bidang geografi dan ahli bidang filsafat dan lain. Kemudian yang ketiga, membangun gedung dan fasilitas sosial. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid ini begitu rasa sosialnya begitu sangat tinggi ya, sehingga dapat membangun gedung-gedung dengan arsitektur yang begitu sangat indah dan juga membangun fasilitas sosial seperti lembaga pendidikan dan juga rumah sakit guna mendukung perkembangan peradaban Islam pada masa itu. Dan juga istrinya bernama Zubaidah begitu sangat mendukung serta memprakarsai dalam membentuknya bendungan atau sumber mata air yang dijadikan sebagai tempat mata air ya, untuk mengambil air bagi masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah, sehingga mata air tersebut dinamakan mata air Zubaidah. Kemudian yang terakhir yaitu memulihkan keamanan dalam negeri, yaitu dengan melakukan 3 cara, yaitu pertama menumpas
melanjutkan penumpasan terhadap kaum Arab. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pembersihan terhadap keluarga Marki. Kemudian yang ketiga yaitu mendirikan Bani Aglab. Ada beberapa kemajuan selama Khalifah Harun ar-Rasyid memimpin. Yang pertama yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama mendirikan Baitul Hikmah pada 180 Hijriah atau 796 Masehi. Baitul Hikmah ini dijadikan sebagai lokasi pusat pendidikan atau pusat penelitian, masuk adanya perpustakaan. Jadikan tempat bagi para ilmuwan untuk menggali keilmuan, mengembangkan keilmuannya. Kemudian yang kedua mendirikan lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan lembaga pendidikan dasar bahkan sampai lembaga pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga itu menyusun dan menertibkan buku ilmu agama. Kemudian yang kedua di bidang teknologi ada beberapa inovasi, dan ini awal mula ya munculnya jam ya. Awal mula lahirnya inovasi jam yaitu terciptanya jam air atau water clock. Pada saat itu jam ini pernah dihadiahkan kepada Raja Peng atau Raja Eropa, dan orang Eropa pada saat itu menganggap jam ini merupakan benda yang ajaib, dan orang Eropa pada saat itu takjub melihat pemberian dari Khalifah. Kemudian yang selanjutnya di bidang seni budaya diterbitkannya buku yang begitu sangat terkenal ya, yaitu buku 1001 Malam atau Alfu Lail wa Lail. Kemudian dibangun masjid dengan arsitektur yang begitu sangat indah dan bernilai tinggi, dan istana yang megah dan ornamen yang indah. Kemudian lahirnya seniman besar seperti Abu Nawas, Abu Atiyah, Omar Khayyam, dan lain-lain. Yang terakhir yang mendukung kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid yaitu di sektor bidang ekonomi, yaitu pembangunan sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Usaha yang dilakukan ini itu memberikan hasil yang sangat baik karena dapat meningkatkan kas keuangan setiap tahunnya. Jadi keuangan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid itu mengalami peningkatan setiap tahun. Jadi kita bisa dapat mempelajari beberapa hikmah yang dapat kita peroleh dari Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu dengan ketaatannya, kesolehannya, dan usahanya yang sangat begitu mengedepankan politik damai, sehingga usaha tersebut dapat menghasilkan hasil yang sangat luar biasa dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak, dan khususnya mengalami perkembangan dan kemajuan di beberapa sektor, termasuk di bidang ilmu pengetahuan, bahkan ke bidang ekonomi tersebut. Demikianlah apa yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat, dan alhamdulillah kita sudah mempelajari materi lanjutan Khalifah yang kedua yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Pekan depan insya Allah kita akan mempelajari Khalifah yang ketiga yaitu Abdullah al-Mu'min. Sampai ketemu pekan depan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa hubungi secara langsung, kita bisa via WA. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.